Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dalam perjanjian baru mempunyai arti sebuah tindakan kebaikan dan kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus, kemauan yang baik dan maksud yang baik dari seorang yang lebih tinggi atau mulia kepada yang lebih rendah, tetapi yang amat dikasihinya. Karena itu sumber kasih karunia adalah Allah. Sehingga kita katakan Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu mengasihi, Allah yang berkemauan baik. Artinya dengan kasih karunia kita bergembira karena Allah sudah bersama-sama dengan kita. Allah yang baik, karena itu kita mengakui kita mempunyai Allah yang selalu mengasihi kita karena kebaikannya. Setiap agama mengakui kebaikan Allah yang harus menyatakan kebaikan itu, bukan memecah belah, bukan menebar kedengkian dan menyebar kebencian. Tidak akan mencintai kekerasan dan merencanakan kecelakaan bagi orang lain, sekalipun orang lain itu tidak seagama. Agama yang seperti itulah yang mengingkari kebaikan Allah. Agama seperti itulah yang mengingkari kasih karunia Allah. Tetapi mereka mengusahakan kebaikan, mengusahakan kesejahteraan lahir dan batin, sehingga manusia kembali kepada fitrahnya, bukan mengingkari fitrahnya. Karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia itu sudah nyata. Kasih karunia itu Allah berikan sepenuhnya kepada umat manusia tanpa memandang setiap latar belakang. Karena dengan kasih karunia itu Dia berikan kepada kita. Sehingga kita yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita dididik hidup di dalam kasih karunia. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Titus 2 ayat 11 dan 12. Kasih karunia itu sudah nyata, dan kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang. Nah, ketika Allah sudah memberikan kasih karunia kepada kita, mungkin kita akan bertanya, kenapa Allah membiarkan COVID-19? Kenapa Allah membiarkan banjir? Kenapa Allah membiarkan pembantaian di negara-negara, bahkan ada anak-anak yang menjadi korban? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jawaban firman Tuhan adalah kasih karunia itu yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Umat manusia sudah diundang Allah, sudah diberi kemungkinan oleh Allah, bahkan sudah diberi contoh yang amat jelas oleh Allah untuk hidup di dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan, untuk mengakui bahwa Allah telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Karena itu Allah menawarkan kebaikan, tetapi manusia menolak untuk meninggalkan kefasikan dan nafsu duniawi. Manusia menolak untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Manusia juga menolak untuk hidup dengan Allah. Misalnya adalah manusia hidupnya berorientasi menumpukan kuasa, menumpukan harta. Manusia hidup
dengan dirinya sendiri. Dia tidak melihat bahwa hidup ini adalah fana, tanpa berpikir bahwa pada suatu hari ia harus menghadapi kursi pengadilan Allah. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah melempar kesalahan itu kepada Allah. Ia telah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kitalah yang belum melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Kitalah yang mesti mengoreksi diri, bertobat, dan kembali kepada jalan kebaikan Allah yang sudah dibukakan dengan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dengan Yesus bersama-sama dengan kita, dengan kepenuhan Allah sudah diberikan anugerahnya kepada kita. Karena itu jangan mencari kambing hitam dengan menuding Allah. Tetapi bagaimana kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk mereka yang berbeda dengan kita. Karena tugas kita dengan kasih karunia untuk merangkul semua manusia tanpa membedakan latar belakang. Karena itulah kita harus mengingat ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia merobohkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Dimensi interaktif. Dan kemudian Allah mengajari kita untuk mendoakan musuh kita. Mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Disitulah perjuangan iman kita. Kita terpanggil untuk berjuang bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan bersama. Kita berjuang untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah antara saudara-saudara kita. Karena itu, disinilah kemanusiaan kita untuk saling mengasihi dan merobohkan tembok pemisah dari segi sosial ekonomi. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menuntut kepedulian kita terhadap masalah di sekitar kita. Menuntut kepedulian kita untuk terus-menerus agar kita hidup selalu bermutu. Sehingga benar-benar menjadi garam dan ragi dalam masyarakat. Kita berusaha agar lebih mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat zaman sekarang ini di masa pandemik, di masa era revolusi industri 4.0, sehingga dengan peranan dari firman Tuhan kita semakin melihat bahwa kita hidup dan mampu membuktikan kepada orang lain bahwa kita hidup dari kasih karunia Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami telah hidup di dalam kasih karunia, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam diri kami sendiri, tapi kami mampu mengasihi orang lain. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati Tuhan setiap rencana manusia yang ada di dunia ini. Biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.